Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kita sadar betul bahwasannya negara Indonesia tercinta kita ini itu dihuni oleh bermacam-macam adat, suku, budaya, dan juga agama. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu, Buddha, dan agama-agama yang lainnya. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya lah kita mengedepankan toleransi antar umat seagama dan juga toleransi antar umat beragama. Hadirin rahimakumullah. Apalagi kan di Indonesia ini mayoritas muslim. Sesama muslim sudah seharusnya hidup rukun. Ini cuman terkadang sering terjadi permasalahan. Akibatnya hal-hal yang kecil. Contoh, sesama muslim ribut. Mulai dari yang sholatnya pakai kunut sama yang kagak ribut. Ya. Yang masjidnya pakai beduk sama yang kagak jadi masalah. Bagaimana kita akan hidup rukun antar umat seagama sedangkan hal sekecil itu pun dijadikan permasalahan. Coba ayo sama-sama kita bangun toleransi antar umat seagama. Selama itu Tuhannya Allah, kitabnya Al-Quran, nabinya Muhammad SAW, itulah saudara kita. Hadirin rahimakumullah. Yang selanjutnya, hidup rukun antar umat beragama. Di awal saya katakan, Indonesia ini dihuni oleh bermacam-macam adat, suku, budaya, dan juga agama. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya kita mengedepankan toleransi antar umat beragama. Hadirin rahimakumullah. Cuman terkadang warga kita ini gampang curiga, mudah tertipu. Umpamanya saya kasih contoh, kita sebagai muslim ngelihat tetangga kita masuk gereja, lalu dengan sigapnya, wah kafir, murtad. Padahal tidak ada salahnya. Yang tidak boleh itu masuk gereja lalu ikut agama mereka. Ini saya kasih contoh lagi, umpamanya kita punya tetangga non muslim. Di kemudian hari mereka ini mau melaksanakan hari raya. Umpamanya kita sebagai muslim ikut mengamankan jalan. Apakah salah? Tidak. Bahkan sebelum Indonesia ini berdiri, kita sebagai umat muslim diajarkan toleransi antar umat beragama. Jangan saling menghina, apalagi menghina Tuhan. Allah berfirman dalam Al-Quran, jangan kau caci maki Tuhan mereka, kata Allah, karena mereka akan mencaci maki Tuhanmu. Dan itu berarti, kata Allah, mencaci maki aku. Ayo sama-sama kita hidup rukun antar umat beragama. Ya. Bahkan di saat perjanjian Hudaybiyah, baginda Nabi besar Muhammad SAW berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apabila
tetanggamu adalah non-muslim, lalu mereka tidak punya tempat ibadah, setelah itu mereka mau melakukan ataupun membangun tempat ibadah, tapi mereka dalam artian kekurangan dana, katakanlah kekurangan dana. Apa kata Nabi? Maka kamu sebagai muslim wajib hukumnya membantu mereka untuk membangun tempat ibadah mereka yang non-muslim. Kita sebagai umat Islam sebetulnya sudah diajarkan jauh sebelum negara Indonesia ini berdiri untuk saling menghormati, saling menghargai, toleransi antar umat seagama, toleransi antar umat beragama. Hadirin rahimakumullah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita semua termasuk warga negara yang baik, yang mengedepankan toleransi antar umat seagama dan juga toleransi antar umat beragama. Khudma sofa wa'ada ma kadar. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.